Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufi Islamic Academy, kita kembali melanjutkan pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah masuk dalam muqaddimah pensyarah, dan sekarang kita mulai masuk dalam pembahasan matan satu persatu dari setiap kalimatnya. Perlu teman-teman ketahui atau kita bandingkan antara buku syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa yang kita baca di level sebelumnya, karya Syekh Shalih bin Fauzan. Kita perhatikan beliau itu menyebutkan matan, kemudian mensyarah berupa faidah-faidah penting yang bisa diambil dari syarah tersebut. Adapun di buku Syekh Sa'ad Asy-Syatri, beliau mensyarah dengan per kata, paling tidak per kalimat. Seperti di buku yang kita baca ini, kalau dicetakan lama halaman 52, dicetakan baru halaman 48, setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau memberikan pemaknaan global, dilanjutkan dengan syarah kata per kata di halaman berikutnya. Bismillah sendiri, Allah itu apa, Ar-Rahman Ar-Rahim itu syarahnya bagaimana. Coba untuk masuk lagi dalam matan berikutnya. Ada matan dibaca. Setelah itu di bawahnya per kalimat-kalimat, bahkan per kata, itu disyarah satu persatu. Jadi kita bisa katakan pembedaannya adalah kalau dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa kita membaca matan, kemudian mensyarah secara global, mengambil faidah-faidah penting. Sedangkan di dalam pembahasan Al-Qawaid Al-Arba', pembahasannya lebih kata per kata, jadi lebih mendetail. Ya, bagi sebagian orang mungkin ini pertama agak ribet, ya kan? Karena kata per kata. Ya. Kemudian lebih panjang. Kan kalau pembahasan global kan lebih cepat ya. Sedangkan kata per kata ini kan pendalamannya lebih mendetail. Ya, jadi dalam membaca buku ini kita dapati ada gaya yang berbeda dari sebuah syarah. Yang kedua, kita dapat level of detail, derajat rincian yang lebih mendalam. Dan insya Allah kita akan dapati faidah-faidah baru. Nah, kita tampilkan dulu video matan yang sudah kita bahas pada level sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mari kita baca syarah Syekh Asy-Syatri. Silakan. Penulis memulai risalah tulisan ini dengan basmalah, yakni menyebut nama Allah, karena memang suatu risalah disyariatkan untuk dimulai dengan basmalah. Dahulu Nabi SAW dalam risalah-risalah yang beliau kirimkan kepada raja-raja di zamannya, memulai penulisannya dengan basmalah tanpa tahmid atau pujian. Dengan landasan ini, penulis mencukupkan pembukaan risalah Al-Qawaid Al-Arba' ini dengan basmalah tanpa menyertakan tahmid bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ini adalah risalah, bukan khutbah atau ceramah atau penyampaian lisan. Ya. Sebagaimana dalam penyampaian sebelumnya, yaitu di buku Al-Usul Ats-Tsalatsa, penulis, karena penulis buku ini dan penulis buku Al-Usul Ats-Tsalatsa kan sama, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenal ini adalah bacaan basmalah.
Kenapa demikian? Dikarenakan Allah memulai Al-Quran dengan Bismillah, kecuali surat At-Taubah. Masih ingat waktu di penjelasan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Juga mencontoh Nabi SAW yang ketika dahulu mengirimkan surat-surat kepada para raja untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam, senantiasa memulai surat-surat beliau itu dengan bacaan basmalah. Kalau kita bandingkan dengan buku yang lama, yaitu buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Shalih bin Fauzan, beliau sebutkan di halaman 15, penulis juga memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dengan maksud mengikuti petunjuk Nabi. Beliau memulai penulisan surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa di seluruh penjuru dunia untuk mengajak mereka masuk Islam dengan kalimat basmalah. Siapa saja raja-raja yang dimaksud? Raja Najasyi di Habasyah, Kisra di Persia, Heraklius di Romawi, Haudzah bin Ali al-Hanafi di Yaman, Muqawqis di Iskandaria. Ini diantara raja yang dahulu pernah diajak Nabi masuk dalam Islam dengan terlebih dahulu mengirimkan surat yang suratnya dimulai dengan ucapan basmalah. Kata Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, beliau memulai dengan basmalah bukan dengan tahmid. Kenapa? Karena ini risalah, tulisan. Bukan ceramah atau penyampaian lisan. Ya, yang dimaksudkan oleh Syekh di sini adalah kalau nulis itu mulainya bismillah. Tapi kalau khutbah, ceramah itu mulainya dengan innal hamdalillah. Begitu. Di paragraf selanjutnya, Syekh mengatakan begini. Yang disyariatkan dalam suatu tulisan dibuka dengan penyebutan nama Allah. Bismillah. Lihat catatan kaki. Sebagaimana dalam risalah beliau yang ditujukan kepada Raja Heraklius yang dimuat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang risalah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, ditujukan kepada Heraklius, pembesar Romawi. Ya. Sedangkan dalam penyampaian lisan dibuka dengan pujian, yakni innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi, selalu ada hamdalah. Dimulai dengan pujian untuk Allah, yaitu hamdalah, sebagaimana Nabi SAW memulai khutbah-khutbahnya. Lihat catatan kaki. Contohnya khutbatul hajah, di mana Nabi memulainya dengan innal hamdalillah. Segala puji hanya bagi Allah. Adapun dalam berbagai buku di zaman sekarang khususnya, sebagian pembukaannya mirip risalah, sebagian lagi mirip khutbah. Sehingga kita lihat sebagian penulis ada yang memulai buku dengan bismillah dan hamdalah dua-duanya. Ya. Sementara itu dalam tulisan ini penulis hanya menjadikan pembukaannya dengan basmalah saja. Ya, tapi wallahu alam, intinya kalau mengikuti Nabi itu memulai tulisan dengan bismillah. Tapi kalau penyampaian lisan dengan innal hamdalillah. Di zaman sekarang orang menggabungkan dua-duanya. Ya, wallahu alam, semoga insya Allah boleh. Ya, sebagaimana dalam buku-buku yang kita lihat, ya kan, ada bismillah lalu dimulai dengan khutbatul hajah. Seperti dalam pengantar penulis, dalam pengantar penerjemah, ya, dan itu insya Allah boleh. Halaman selanjutnya, bismillah. Silakan. Bismillah, dengan nama Allah. Ini adalah susunan jar majrur yang menyambung pada suatu kalimat yang dihilangkan, di mana penulis atau orang yang mengucapkannya seakan-akan mengucapkan, aku memohon pertolongan dengan nama Allah. Aku meraih ilmu dari Allah dan aku memohon kepadanya untuk menunjukkanku kepada kebenaran dan kalimat-kalimat semacamnya. Ya, untuk yang sudah belajar bahasa Arab, insya Allah tahu apa itu jar majrur. Ya, tapi ini kita skip saja. Khawatirnya nanti menyulitkan untuk teman-teman yang belum belajar bahasa Arab. Mohon juga doa dari teman-teman semua, mu'alimin, mu'alimat, mahasantri dan mahasantriwati. Semoga kita nanti ke depan ada kelas khusus
di luar dari rangkaian Mufid Islamic Academy. Jadi ada akademi yang lain, tapi khusus untuk belajar bahasa Arabnya. Sebagaimana sekarang sudah ada Mufid Tajwid. Materi tajwid tidak kita masukkan dalam Mufid Islamic Academy, tapi dia adalah penunjang, sehingga nanti teman-teman yang baca Qur'annya masih belum terlalu bagus, bisa diarahkan ke arah sana, ya, yaitu Mufid Tajwid. Sedangkan yang baca Qur'annya sudah bagus, dia juga mengikuti MIA, kita arahkan untuk bisa ikut yang bahasa Arab. Lanjut. Nama Allah merupakan perwujudan dari setiap sifat dari semua sifatnya. Karenanya tidak mengapa seseorang menyandingkan permohonannya kepada Allah dengan menggunakan namanya. Misalnya, kita mengucapkan, aku memohon pertolongan dengan nama Allah, aku memohon anugerah ilmu dengan nama Allah, aku berlindung dengan nama Allah, aku memohon perlindungan dari setan dan makhluk sepertinya dengan nama Allah, dan kalimat-kalimat yang selainnya. Ya. Nama Allah merupakan wujud dari setiap sifatnya. Artinya, setiap nama pasti mencerminkan sifat Allah. Beda dengan makhluk. Makhluk itu kalau manusia misalnya, kadang namanya Muhammad, terpuji, tapi kelakuannya tercela. Ya, sedangkan nama Allah, dia merupakan wujud setiap sifat Allah. Maka tidak mengapa kita misalnya meminta kepada Allah kesembuhan. Lalu kita mengatakan, ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Kita meminta rezeki. Ya Allah, Engkau yang maha memberi rezeki. Kita ingin diberikan pengampunan. Ya Allah, Engkau yang maha memberi ampunan. Ya, maka ini termasuk di antara hal yang dibolehkan dalam memohon kepada Allah. Selanjutnya. Allah, ini adalah nama Rabb yang maha perkasa lagi maha agung. Dan kalau kita sudah melewati syarah al-usul ats-tsalatsah, kita sempat mendapati kalimat, jika ada yang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka jawablah Allah. Allah. Selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah dua di antara sekian banyak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan sifat rahmat atau kasih sayang Allah. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang yang mencakup baik untuk orang mukmin maupun orang kafir. Adapun sifat Ar-Rahim hanya untuk orang mukmin sebagaimana dalam firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Nah, di antara para ulama ada yang mengatakan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah tapi luas, mencakup yang beriman dan yang kafir. Makanya kita dapati orang-orang kafir di muka bumi ini, mereka juga dapat kenikmatan. Mereka dapat oksigen, mereka dapat kesehatan, mereka dapat uang bahkan. Banyak dari orang kafir itu yang kaya raya. Ya kan? Sedangkan untuk Ar-Rahim itu hanya kasih sayang Allah khusus untuk orang mukmin. Begitu. Sehingga ada juga sebagian ulama yang mengatakan kita hanya boleh menamakan orang dengan nama Rahim. Atau lebih bagus lagi Abdur Rahim. Adapun Rahman, seringnya kita dapati nama orang, siapa namamu? Rahman. Abdur Rahman. Beda, Rahman saja. Gitu. Rahman saja. Siapa namamu? Rahman. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengemban nama ini. Tidak ada orang yang bisa mengemban kasih sayang begitu luas. Yang boleh Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Jadi kalau manusia boleh Abdurrahman, Abdurrahim, Rahim. Tapi kalau Rahman doang nggak boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Selanjutnya. Ada pula yang mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah bentuk mubalaghah atau hiperbola dari sifat rahmat ini. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama Allah dari sifat rahmat yang terus-menerus. Yang pasti bahwa sifat rahmat merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan pada dirinya, di mana Allah mengasihi para hambanya lebih dari kasih mereka kepada diri mereka sendiri. Setelah itu, penulis menuliskan risalah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita lihat dulu video matan berikutnya. As'alullahal karima rabbal ashir azim
ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt. Aku memohon kepada Allah Ta'ala yang maha mulia, Rob yang memiliki arsy yang agung, agar senantiasa membimbingmu di dunia dan akhirat. Berikut adalah syarah Syekh Asy-Syadzili. As'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Kalimat ini bermakna aku memohon kepadanya dan meminta darinya. Disematkan nama Allah Al-Karim yang maha mulia karena nama inilah yang sesuai dengan doa yang dipanjatkan penulis. Hal ini dikarenakan seorang hamba apabila dia bertawassul dengan nama-nama Allah dalam doanya, hendaknya memilih nama Allah yang paling sesuai dengan doanya. Jika doa yang dipanjatkan berisi permohonan, maka akan sesuai jika nama yang dipilih adalah Al-Karim. Saat hamba tersebut memanjatkan doanya dan bertawassul dengan nama Robnya. Singkatnya begini, kita kalau berdoa, ya Allah, kita mohon kepada Allah, itu salah satu sunnahnya adalah menyertakan nama Allah yang sesuai. Tadi Ana beri contoh, kalau meminta ampunan, kita bisa bilang, ya Ghaffar, innaka antat tawwab, engkau yang maha menerima taubat, ya kan? Kalau kita minta rezeki, kita bilang ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki. Nah, dan nama yang dipakai oleh penulis di sini adalah Al-Karim, yang maha mulia. Selanjutnya, Rabbal Arsyil Azim. Rob yang memiliki arsy yang agung. Maknanya adalah Rob yang memiliki, menguasai dan mengatur arsy tersebut. Arsy adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan makhluknya yang terbesar. Ya, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa arsy itu dipikul oleh malaikat, yang malaikat ini apabila burung terbang dari telinganya sampai pundaknya membutuhkan waktu 700 tahun untuk baru sampai. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sebutkan, meletakkan langit dan bumi di atas kursi Allah itu seperti melemparkan cincin di atas padang pasir. Kursi Allah bila diletakkan di atas arsy, maka seperti meletakkan cincin di atas padang pasir. Ya, kita tidak usah bayangkan seberapa besar. Ya, tidak perlu matematika, cukup beriman bahwa ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Namanya arsy, yaitu singgasana. Nah, terus? Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatinya dengan kata agung. Ya, karena saking besarnya. Terdapat beberapa nas yang mengaitkan kata Rob dengan arsy ini. Semisal doa dalam kesulitan, di mana seorang hamba dituntunkan untuk membaca La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah yang maha agung lagi maha lembut. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, Rabb dari arsy yang agung. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, Rabb langit, bumi, dan arsy yang mulia. Selanjutnya, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar senantiasa membimbingmu di dunia dan akhirat. Maksudnya, agar Allah membantumu dalam segala urusanmu di dunia dan akhirat. Kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya seseorang hamba akan berada dalam kerugian, kekurangan, dan kelemahan. Jika Allah, Rabb yang maha perkasa lagi maha mulia, membimbing seseorang hamba, maka itu pasti akan menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Adapun untuk orang yang beriman, maka Allah akan senantiasa memberikan bimbingannya kepada mereka sebagaimana dalam firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Ya. Kalau kita gabungkan dari awal tadi, penulis mengatakan, saya memohon kepada Allah yang maha mulia. Siapakah Allah yang maha mulia ini? Rabbul Arsyil Azim. Pemilik arsy yang mulia, yang agung. Apa yang dipohonnya? Apa yang diminta oleh penulis?
ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar senantiasa membimbingmu di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah agar Allah membimbing kita dalam segala urusan kita, terutama urusan akhirat. Bahkan tidak lepas juga urusan dunia, Allah akan bantu. Seperti kita dimudahkan dalam rezeki, dalam masa-masa sulit, Allah mudahkan kita dapatkan jalan keluar. Ya. Ini yang diminta oleh penulis untuk kita yang membaca dan mempelajari bukunya. Apa kata Syekh Syatri sebagai pensyarah? Kalau bukan karena bantuan Allah, kita ini semuanya lemah. Ya, saya katakan, makanya tidak boleh seseorang itu membanggakan dirinya. Karena apa yang dia punya di dunia itu sejatinya bukan karena dirinya, tetapi karena Allah yang memberikan karunia-Nya. Sebagai contoh teman-teman, kalau di dunia ini kita statusnya orang kaya, maka kekayaan ini tidak boleh kita banggakan kepada orang lain karena sejatinya kita ini orang miskin. Dan kita dapat kekayaan dari Allah Ta'ala. Bukan karena kita yang mengusahakannya lalu kita dapatkan kekayaan itu secara mandiri tanpa ada bantuan dari Allah. Ya. Kalau kita statusnya misalnya di pertemanan, termasuk yang punya kedudukan tinggi, jadi manajer, ya, jadi pimpinan. Posisi ini hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk dibangga-banggakan. Karena sejatinya posisi itu tidak bisa kita dapatkan kecuali karena Allah Ta'ala yang memberikan. Kalau kita statusnya pintar di kampus, di kelas, IPK-nya paling tinggi, lulusnya paling cepat, atau di dalam kajian misalnya. Di pengajian kita statusnya yang kalau ditanya ustadz, kelihatan nih pintar. Ditanya dalil, lancar. Sejatinya kelebihan-kelebihan seperti itu tidak boleh untuk berbangga-bangga. Karena apa yang kita punya berupa kepintaran, ilmu, itu sejatinya datang dari Allah Ta'ala. Ya. Tetapi apabila Allah memberikan bimbingan kepada seorang hamba, maka dia bisa jadi bahagia di dunia dan akhirat. Ya. Dan untuk orang yang beriman, Allah berikan bimbingan khusus. Karena Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina aman. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya urusan dunia dan akhirat kita bisa dilancarkan, bisa disukseskan. Selanjutnya, bimbingan Allah terbagi menjadi dua macam. Coba sebutkan. Pertama, bimbingan secara khusus, yaitu bimbingannya bagi orang yang mengumpulkan keimanan dan ketakwaan, sebagaimana yang diterangkan dalam firman-Nya, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Bimbingan seperti ini tidak bisa kita persaksikan atau pastikan pada seseorang. Ya. Bimbingan pertama adalah bimbingan khusus dari Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tadi dikatakan bimbingan seperti ini tidak bisa kita pastikan ada pada diri seseorang. Ya, kecuali yang memang ada dalilnya. Bimbingan Allah kepada Nabi, pada para Rasul. Adapun kepada orang biasa, di kalangan kita misalnya, kita menjustifikasi si fulan itu dia punya bimbingan dari Allah, dia itu soalnya dia orang beriman bertakwa. Itu kan sebatas yang ada di depan mata kita. Kita tidak tahu kondisi dia di belakang. Maka yang seperti ini tidak bisa dijustifikasi ada pada diri seseorang karena Allah lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain. Kemudian yang kedua, bimbingan secara umum, yaitu bimbingannya bagi setiap orang mukmin. Bimbingan jenis ini bisa kita tetapkan ada pada diri setiap mukmin, bahkan pada diri kita. Misalnya, orang-orang mukmin ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Adapun bimbingan yang kedua, bimbingan umum. Dan kita yakin bahwa kita mendapatkan bimbingan umum. Makanya kita jadi orang Islam. Makanya kita selain Islam, kita menjadi orang yang betul-betul beriman. Selain beriman dan berislam, kita menjadi orang yang dibimbing oleh Allah tidak menjadi pelaku maksiat. Kita belajar agama, kita dibimbing untuk beribadah di atas sunnah. Ya. Kita yakinkan hal itu dan kita bisa justifikasi ada pada diri kita karena ini merupakan bimbingan secara umum saja. Nah, terus? Terdapat nas-nas yang mutawatir yang menjelaskan bahwa bimbingan Allah pada seorang hamba adalah salah satu sebab penjagaan Allah pada dirinya dan kecukupan dalam berbagai urusannya di dunia dan akhirat. Baik, mungkin ini dulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Di antara sunnah Nabi SAW adalah memulai risalah dengan basmalah. Dan memulai pembicaraan dengan hamdalah. Dan ini dalam rangka mengikuti cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran yang dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah, dan mengikuti Nabi SAW dalam surat-surat beliau kepada para raja yang memulai surat-surat tersebut dengan bismillah. Adapun Nabi SAW dalam pembicaraan beliau seperti dalam khutbatul hajah memulai dengan innal hamdalillah. Ya, kita boleh saja modifikasi dengan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi, yang penting hamdalah. Adapun orang di zaman sekarang mereka menggabungkan basmalah dan hamdalah dan semoga ini tidak mengapa. Bismillah artinya kita memohon pertolongan Allah dengan menyebut nama Allah dalam mengerjakan sesuatu yang baik khususnya. Allah adalah Rabb yang maha perkasa lagi maha agung, yang memiliki sifat Ar-Rahman. Yang Rahman ini artinya adalah sifat maha penyayang yang begitu luas. Bahkan orang kafir pun mendapatkan bagian dari dunia. Adapun Ar-Rahim ini adalah sifat kasih yang terbatas. Ya, ini pada orang mukmin saja. Dan tadi ada faidah. Seseorang boleh menamakan atau dinamakan Abdurrahman, Abdurrahim. Adapun tanpa abdu, yang boleh adalah Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman, atau sebagaimana yang banyak dinamakan pada sebagian orang nama Rahman, sebagian ulama melarangnya dikarenakan ini adalah penamaan kepada manusia yang tidak mungkin mencapai derajat sifat sebagaimana yang disematkan pada namanya, yaitu sifat kasih sayang yang luas. Penulis juga meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah, dan ini termasuk sunnah, yaitu berdoa dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan konten doanya. Apakah meminta pengampunan, ataukah bertaubat, meminta rezeki, dan lain-lain. Arsy Allah adalah singgasana Allah. Dia merupakan makhluk yang terbesar yang Nabi SAW sebutkan skalanya, yaitu langit dan bumi dengan kursi dengan arsy itu seperti meletakkan cincin di atas padang pasir. Penulis meminta kepada Allah agar kita yang mempelajari dan membaca buku ini agar diberikan bimbingan di dunia dan di akhirat, yang itu merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejatinya kehebatan, kebaikan, kepintaran, kekayaan yang kita punya di dunia ini adalah dari Allah yang tidak mungkin kita miliki kecuali dengan pertolongan Allah. Bimbingan dari Allah itu ada dua. Ada yang khusus, yaitu bagi orang yang mukmin dan bertakwa, dan ini tidak boleh kita pastikan ada pada diri seorang mukmin biasa. Itu ada pada makhluk-makhluk Allah yang khusus, seperti para nabi, para rasul, secara umum pada para sahabat Nabi. Ya. Adapun kepada orang mukmin biasa, ya, maka ini hanya boleh menjustifikasi adanya bimbingan secara umum saja. Bagaimana kita merasa bahwa kita dibimbing oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang beriman. Ya, belajar, bukan orang awam.
bukan orang mukmin atau muslim yang bermaksiat, ya, yang berhijab, yang mengerjakan salat 5 waktu, dan itu semua adalah bimbingan secara umum. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan baca kelanjutan dari kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Quran Al-Ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.